Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Bauji di channel Ngapakpedia. Melanjutkan pembahasan tentang ANBK ya teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah membahas tentang cara login web ANBK terbaru tahun 2022. Ini tadi sudah saya upload. Nah, kali ini kita melanjutkan sesuai dengan janji saya membahas ANBK ya. Silakan teman-teman login dulu ke web ANBK. Kita akan mengisi data sekolah kita di web ANBK teman-teman. Karena ini nanti datanya akan digunakan tentunya ya untuk proses ANBK nanti ya teman-teman ya. Ini silakan gunakan login yang diberikan oleh dinas. Kemudian passwordnya silakan diganti. Jika sudah diganti silakan gunakan untuk login seperti biasa ya. Nah, di sini untuk tingkat SMA dan SMK itu nanti akan ada simulasi. Nah, simulasi ini tentunya bagi sekolah yang kemarin atau tahun sebelumnya sudah melaksanakan ANBK secara mandiri. Kalau yang kemarin masih menumpang berarti tidak perlu melakukan simulasi. Dan ini juga simulasinya hanya untuk latihan saja. Siswanya tidak dilibatkan, gitu ya. Oke, sesuai judulnya kita akan mengisi data sekolah nih teman-teman ya. Jadi di sini ada tiga menu yang harus kita isi untuk sebelum mengisi surat kesiapan. Jadi kita isi dulu data-data identitas dan infrastruktur sekolah di web ANBK. Yang pertama identitasnya pastikan di sini sudah benar ya. Ini emailnya juga dipastikan sudah benar. Lalu mode pelaksanaannya mau mandiri atau menumpang. Kalau mandiri berarti kalian melaksanakan sendiri, entah itu nanti alatnya minjem juga nggak masalah, tempatnya minjem juga nggak masalah, tapi kalian melaksanakannya secara sendiri menggunakan data sekolah sendiri. Kemudian untuk mode pelaksanaannya silakan dipilih semi online atau online. Kalau di tempat kalian jaringannya kurang bagus, saya sarankan pilih semi online. Tapi kalau teman-teman tidak mau ribet dan jaringannya bagus, internetnya kuat, silakan pilih mode pelaksanaan online. Online ini paling mudah melaksanakannya. Pokoknya kayak teman-teman ngerjain langsung dari internet. Kalian tidak perlu nyiapin apa-apa. Hampir tidak perlu menyiapkan apa-apa untuk yang online ya. Tapi karena di tempat saya sinyalnya kurang bagus, jadi saya memilih mandiri dan memilih semi online. Kalau kita memilih menumpang, misal kalau kita memilih menumpang itu akan otomatis dipilih kalian menumpang di mana, ya. Jadi sebelum menunjuk sekolahnya kalian harus mendatangi sekolahnya terlebih dahulu untuk bekerja sama. Apakah sekolahnya mau menerima untuk ditumpangi atau tidak? Karena kan bisa saja sekolah itu sudah ditumpangi oleh sekolah lain, nanti jadi jadwalnya bentrok atau alatnya tidak mencukupi gitu. Jadi segera ya untuk teman-teman yang mau melaksanakan menumpang itu segera diputuskan mau menumpang di mana dan segera melaksanakan perjanjian gitu ya. Oke, ini di bagian identitas sudah, kita ke tim teknis. Nah, tim teknis di sini penanggung jawab adalah ini kepala sekolah ya. Sekali lagi, ini kepala sekolah penanggung jawabnya. Kemudian NIP ya saya nggak usah jelaskan. Telepon juga silakan diisi. Nah, nama proktornya silakan siapa? Siapa yang ditugaskan sebagai proktor atau sebagai seorang yang nantinya memegang komputer proktor atau komputer server gitu ya. Kemudian emailnya diisi, nomor HP. Kemudian untuk teknisi juga silakan diisi. Teknisi ini biasanya ditugaskan untuk kendala-kendala, misalnya jaringan tidak bagus, instalasi tidak bisa gitu. Intinya teknisi ya, tukang bener-bener lah, tukang dandan gitu istilahnya ya teman-teman ya. Kemudian itu untuk infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang perlu saya sedikit jelaskan ya. Jadi di sini infrastruktur yang pertama adalah yang ditanyakan jumlah komputer proktor. Nah, jika kalian mau melaksanakan mandiri, tentunya minimal kalian punya komputer proktor itu satu. Nah, komputer proktor itu apa? Nih, komputer proktor adalah komputer atau laptop yang dipegang proktor untuk mengontrol semua proses ANBK. Jadi, kalau pemilihannya secara semi online itu komputer server, namanya komputer server ya. Biasanya ya satu ruangan itu satu komputer proktor ya. Untuk sekolah-sekolah besar kan biasanya untuk ANBK-nya bisa beberapa ruangan ya. Kalau komputernya banyak, laptopnya banyak gitu ya. Kemudian jumlah kepemilikan lab diisi. Kalau tidak punya lab ya tidak masalah, tinggal dikosongi saja ya. Tapi kalau saya kan punya lab, jadi saya isi
1. Kemudian jumlah klien. Nah, di sini jumlah klien ada yang milik atau yang bukan milik. Di sini karena saya tidak minjem kemana-mana, tidak sewa, jadi saya isi milik. Komputer klien itu apa? Klien itu ini teman-teman ya. Jadi klien adalah komputer atau laptop yang nantinya dipakai untuk siswa melakukan proses ANBK. Ya, minimalnya adalah jumlah siswa yang mengikuti ANBK dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena dalam satu hari ada 3 sesi tes. Jadi untuk mengetahui berapa komputer yang harus kalian siapkan dalam mengikuti ANBK, itu tinggal dibagi saja 3 dari jumlah siswa yang mengikuti ANBK. Jumlah siswanya bisa dilihat di sini teman-teman ya. SD itu maksimal 30 dengan 5-nya sebagai cadangan. Otomatis laptopnya harus minimal ada 10 karena 30 dibagi 3 hasilnya 10. Itu minimal. Misal, Pak, misal SD saya cuma ada 15 anak, ya sudah, berarti semuanya ikut. Jadi ini kan maksimal ya, atau paling banyak 30, berarti bisa 15. Tergantung data di sekolah kalian jumlah siswanya berapa, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian untuk tingkat SMP dan SMA SMK itu sama, maksimal itu 45. Jadi kalau di bawahnya itu nanti wajib ikut semua. Kalau yang jumlah siswanya banyak, lebih dari 45 dalam kelas 8 dan kelas 11-nya ya, maksudnya ya, itu nanti akan dipilih secara acak sebagai peserta ANBK. Nah, otomatis jumlah komputer atau laptop kliennya minimal adalah 15. Ya, karena 45 dibagi 3 hasilnya 15, begitu ya. Nah, cadangan ini ya, 5 peserta cadangan ini adalah sebagai pengganti peserta utama jika tidak hadir saat ANBK. Jadi ANBK itu bukan menilai siswanya, tapi menilai sekolah ya. Makanya disediakan peserta cadangan. Kalau misalnya ada A sakit bisa digantikan oleh peserta cadangan si B dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ini di sini jumlah switch adalah alat untuk rangkaian kabel ya. Di sini switch itu biasanya digunakan untuk yang semi online atau online, full online juga sebenarnya bisa. Tapi kebanyakan kalau full online langsung menggunakan WiFi ya, tidak menggunakan switch atau hub ya. Untuk lebih detailnya bisa cek di Google saja biar teman-teman bisa lihat gambarnya langsung. Jumlah akses point juga sama, tinggal dilihat di Google apa itu akses point dan fungsinya gitu ya. Nah, untuk listriknya di sini saya pakai sumber memang dari PLN, dayanya tinggal diisi berapa. Kemudian internet, misalnya dari internet itu ada lainnya atau tidak, atau kalian internetnya ada atau tidak, silakan diisi, dipilih ya. Kalau saya kan yang pakai tower yang pakai antena wifi-nya ya, wifi yang pakai gelombang gitu, jadi nggak pakai kabel, saya pilihnya wavelength. Lalu speednya berapa ya tinggal diisi. Speednya tinggal dicek di sini teman-teman ya. Speed test gitu. Nah, ini jalankan uji coba. Nanti kalian bisa lihat di sini ya kecepatan internet kalian. Kalau saya ini dilihat ini ada download. Nanti akan muncul teman-teman ya. Kita cek dulu sebentar. Ditunggu, ini sedang menghitung. Nah, ini kecepatan downloadnya 12 Mbps, lalu kecepatan unggahnya sekitar 5 lah gitu ya. Maka di sini misalnya downloadnya 12, uploadnya 5. Gitu teman-teman ya. Di tes di speed test. Nah, ini datanya sudah muncul. Gitu ya teman-teman. Jadi itu diisi. Nah, kalau di sini sudah yakin, sudah mandiri dan semi online atau apa yang kalian pilih, kalian boleh mengisi surat kesiapan. Nah, ini surat kesiapannya dicetak ini ya. Maka akan seperti ini, mandiri dan semi online ya. Selanjutnya tinggal ditandatangani oleh kepala sekolah lalu diupload di sini ya. Di sini nanti di kesiapan kalian pilih upload. Nah, silakan dicari. Di sini perintahnya adalah JPG. Jadi berupa foto, bukan PDF. Di foto kertasnya, gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengisian data sekolah meliputi identitas, tim teknis, dan infrastruktur sampai surat kesiapan. Itu saja informasi terbaru dari saya di web ANBK. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tingkat SMP dan SD ditunggu saja. Yang jelas kalian mempelajari dulu dari tingkat SMA dan SMK. Nanti ketika kalian sudah mulai melaksanakan ANBK, kalian sudah mulai paham. Gitu ya teman-teman.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Saya Hiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.